Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Salim dengan NIM akhir 030 dari TRO angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari pemodelan motor DC dari praktikum sistem pengendali elektrik. Nah, di sini ada sebuah pemodelan yaitu tentang dua motor DC yang dibandingkan dengan menggunakan persamaan light kompensator dan lead kompensator. Nah, di dalam rangkaian ini terdapat fungsi transfer function, kemudian motor DC itu sendiri, kemudian MUX untuk perbandingan dan scoop. Nah, di dalam subsistem motor DC terdapat beberapa fungsi yaitu untuk melakukan simulasi atau pemodelan dari motor DC tersebut. Nah, di sini ada beberapa blok diagram, yaitu yang pertama ada voltage, yaitu sebagai sumber tegangan dari motor DC tersebut. Nah, kemudian ada header. Header di sini berfungsi untuk menjumlahkan dan mengurangkan tegangan input dari dua komponen, yaitu resistansi dan induktansi. Dan kemudian ada integrator. Nah, integrator berfungsi sebagai mengintegrasikan hasil turunan arus. Kemudian induktansi menghitung perubahan arus sesuai persamaan motor listrik dan resistansi sebagai hambatan. Nah, di sini juga header itu berfungsi sebagai untuk menambah dan mengurangi dari resistansi, induktasi, dan back EMF, yaitu ini K. Kemudian selanjutnya ada gain dengan konstanta KI, yaitu sebagai torsi, yaitu fungsinya untuk mengalihkan arus untuk menghasilkan torsi elektromagnetik motor. Nah, kemudian ada header juga untuk menjumlahkan torsi elektromagnetik dengan gaya lawan, yaitu damping atau gesekan dan loss. Kemudian ada blok diagram inersia, yaitu menghitung percepatan sudut akibat torsi bersih. Kemudian ada integrator, yaitu menghasilkan kecepatan sudut. Nah, kemudian ada damping, yaitu mewakili gaya gesekan mekanik yang melawan gerakan rotor. Kemudian ada output speed. Output speed yaitu titik keluaran berupa kecepatan motor, dan ini untuk membaca grafik dari speed. Kita run. Nah, kita buka untuk grafik yang speed. Nah, di sini grafik speed membentuk kurva yang cenderung naik lebih cepat melewati steady state, yaitu steady state-nya 1, kemudian turun secara perlahan sebelum stabil. Nah, rest time di sini yaitu ada 0,3 detik, dan overshoot yaitu sekitar 10%. Di sini overshoot. Nah, untuk grafik yang kedua yaitu ada torsi. Bentuk kurvanya yaitu naik dengan cepat mencapai puncak sekitar 0,12, dan overshoot yang sangat jauh yaitu sekitar 20% di sini. Kemudian rest time-nya sangat cepat yaitu 0,2 detik dibandingkan tadi keluaran speed. Nah, kemudian interpretasinya yaitu torsi awal lebih besar untuk mengatasi inersia dan percepat rotor pada fase percepatan. Setelah kecepatan motor meningkat, arus berkurang sehingga torsi turun menuju steady state. Nah, di sini ada hubungan torsi dan speed, yaitu saat awal
torsi maksimum karena kecepatan masih rendah di back EMF ini. Nah, kemudian saat kecepatan naik, back EMF semakin besar mengurangi arus sehingga torsinya turun. Nah, akhirnya motor mencapai kecepatan steady state saat torsi elektromagnetik sama dengan torsi beban dan loss. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk penjelasan tentang rangkaian struktur simulasi respon dari lead atau sama lag. Nah, di sini terdapat step yaitu sebagai input, kemudian ada fungsi sum sebagai feedback, kemudian ini ada transfer function yang fungsinya yaitu dengan numerator 44 dan denominator yaitu 10,01. Nah, kemudian ada light kompensator dengan fungsi seperti ini. Kemudian di sini ada subsistem dari motor DC1 dan motor DC2. Di sini ada MUX untuk menggunakan perbandingan. Nah, kita run. Kemudian kita lihat scoop-nya. Nah, di sini untuk kurva kuning yaitu kurva lead kompensator dan kurva biru yaitu kurva lag kompensator. Nah, di sini dapat dilihat perbandingan dari dua keluaran yaitu untuk yang kuning atau lag kompensator memberikan respon lebih cepat, rise time singkat, tapi menghasilkan overshoot dan konsumsi energi aktuator lebih besar. Artinya untuk motor ini yaitu boros. Dan kemudian yang kedua yaitu ada yang biru, untuk ininya lebih lambat naik tetapi lebih stabil tanpa overshoot signifikan. Nah, lag kompensator yaitu memperlambat respon atau rise time lebih lama tetapi lebih stabil serta overshoot yang kecil dan konsumsi daya yang lebih hemat. Nah, untuk mungkin sekian dari simulasi motor DC tentang model motor DC dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.